Buka sebentar di Mazmur pasal yang ke-42, mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Ibu, ini Mazmur ini sangat terkenal sekali. Dan yang nulis ini bukanlah Daud, tetapi yang menulis adalah pengajaran Bani Korah. Bapak Ibu mesti dengerin khotbah saya tentang keturunan Bani Korah. Mereka adalah yang nulis ini. Sekalipun orang tuanya memberontak di hadapan Tuhan, tapi ada beberapa anaknya sungguh mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, sampai dia memiliki pergaulan keintiman dengan Tuhan. Muncul di Mazmur 42 ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Bapak Ibu, kita ini kalau tidak merindukan Tuhan, tidak memiliki kerinduan, tidak memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, sesungguhnya kekristenan kita ini sebenarnya sedang sakit. Kalau tubuh kita saja sakit, pasti reaksi pertama kali udah males makan, males minum. Kalau tubuh rohani kita ini sedang sakit, kita itu sedang males, pasti ada rasa kemalasan secara rohani itu. Males doa, males baca firman, males memiliki keintiman dengan Tuhan. Itu tandanya bahwa manusia rohani kita itu sedang sakit. Kalau Bapak Ibu merasakan hal ini, dapat dipastikan merasakan tanda-tandanya sudah malas dengar firman, malas berdoa, hanya melakukan hal yang sifatnya duniawi dan kedagingan, sebenarnya sedang sakit secara rohani. Berapa banyak orang Kristen itu tidak suka baca firman. Berapa banyak orang Kristen tidak suka berdoa. Kenapa nggak suka berdoa? Karena sebenarnya sakit rohani. Tetapi kalau orang yang haus dan lapar dengan Tuhan, ini seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ada satu kerinduan, dorongan begitu kuat, kehausan dan rasa lapar itu dengan Tuhan itu luar biasa. Tapi banyak orang tuh sekarang tidak begitu memiliki kerinduan dengan Tuhan. Kerinduannya dipuaskan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Bahkan kerinduan kelaparannya dipuaskan dengan kepuasan duniawi. Bapak Ibu, saya percaya kalau kita ini tidak memiliki rasa haus dan lapar seperti kita mengalami kelahiran baru, suatu hari kita akan ditolak Tuhan. Kalau Tuhan mau kita itu memiliki keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Ayat yang ketiga, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ada rasa haus, kerinduan, kelaparan yang begitu kuat. Bilakah aku boleh datang melihat Allah, sampai ada kerinduan pingin ketemu Tuhan, pingin melihat hadiratnya. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki rasa haus dan kerinduan akan Tuhan, itu tandanya rohanimu sedang mati. Dan perlu bertobatan, perlu balik lagi ke dalam kehendak Tuhan. Sejak saya lahir baru sampai hari ini, ada rasa lapar yang begitu tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Ada kerinduan yang luar biasa di dalam hati saya, pingin kenal dekat dengan Tuhan. Dan rasa lapar dan haus itu tidak pernah berhenti sampai hari ini. Saya heran dengan orang-orang tertentu yang sudah tidak peduli dengan Tuhan. Hanya minggu ke gereja, dia bisa bertepuk tangan, dia bisa sorak-sorai, tapi pulang hatinya kosong dan hampa. Karena apa? Rasa lapar dan hausnya tidak pernah dipuaskan. Kadang dipuaskan dengan hobi, dipuaskan dengan kegiatan, dipuaskan dengan hal yang duniawi sifatnya. Nah, kita sebagai manusia rohani ini harus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan, sampai pingin desperat dengan Tuhan. Pingin kenal Tuhan, pingin mengalami hubungan kedalaman dengan Tuhan. Ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara hati jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?
Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Misar. Ayat 8, samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu, segala gelora gelombangmu melingkupi aku. Bapak Ibu, kita ini harus benar-benar setiap hari memiliki keintiman dan kedalaman dengan Tuhan. Kalau kita tidak memiliki keintiman dan kedalaman dengan Tuhan, kekristenan kita ini tidak akan menghasilkan buah yang powerful dan maksimal. Hanya dengan kita ini nempel kepada Tuhan, karena kita adalah carangnya dan Yesus sendiri adalah pokoknya. Kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak nempel kepada pokoknya sendiri. Kita nempel kepada pokoknya artinya kita itu benar-benar memiliki kedekatan dengan Tuhan. Kita masuk dalam dimensi penyembahan yang dalam, mengenal isi hati Tuhan. Berdoa bukannya sekedar penyembahan. Kita harus meski lihat roadmap-nya bagaimana masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di dalam perjanjian lama itu ada ruang, ada bait Allah, ada kemah tabernakel. Pertama adalah ruang pembasuhan, pelataran, ruang suci dan ruang maha suci. Ketika kita ini berdoanya sekedar minta diampunin, minta diberkatin, minta dibersihkan segala macam, yang fokusnya pada diri sendiri, kita itu doa kita masih masuk dalam pelataran. Dan kita tidak hanya berhenti sampai situ. Makanya saya nggak habis pikir kalau orang itu berdoa, saya nggak habis pikir dengan orang itu menyembah hanya sekitar atau mungkin 30 menit. Saya nggak tahu apa yang bisa didapatkan dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Masih masuk di dalam pelataran. Karena apa yang difokuskan adalah diri kita sendiri. Yang kita fokuskan adalah kepentingan kita, kegagalan kita, masalah kita, bisnis usaha kita. Me, I, and myself ketika kita ini berdoanya masih di dalam pelataran. Belum sampai menyentuh hati Tuhan. Dan sambil kita berdoa sejam, semakin lama semakin kita berdoa di pelataran, tambah hari, tambah menit, tambah menit, tambah menit. Kita tanpa kita sadar kita masuk ke ruang suci. Kita di ruang suci kita tidak fokus pada diri kita sendiri saja. Kita sudah melupakan diri kita sendiri. Tiba-tiba firman yang memenuhi kita. Dan hati kita diterangin oleh kebenaran firman Tuhan. Di ruang suci ada kandil dan roti sajian. Dan firman dan terang itu menerangi hati kita. Semakin lama lagi, perlahan kita akan dibawa masuk ke ruang maha suci. Kita lupa segala sesuatu. Yang kita fokus kepada Tuhan. Tiba-tiba penyembahan kita itu begitu bermakna. Bahasa roh kita begitu dalam dan bermakna. Hati kita meluap dengan ucapan syukur dan powerful sekali. Tiba-tiba kita tanpa kita sadarin, begitu lama kita masuk mengenal Tuhan. Kita lupa waktu. Makanya saya nggak habis pikir ketika orang itu merasa kenal Tuhan dan hanya masuk di dalam pelataran saja. Padahal belum kenal hadirat Tuhan. Pada titik tertentu kita ketika sudah masuk di dalam ruang kudus, kita tuh benar-benar diam, tidak mau ngapa-ngapain. Kita hanya ingin kenal Tuhan. Kita masuk dalam keheningan yang dalam sekali. Bapak Ibu meski baca bukunya Madame Jane Guyon, judulnya Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Saya dulu pernah beli sampai 40-50 buku saya bagi-bagikan. Karena buku itu sangat memberkati saya secara pribadi. Bagaimana saya membangun keintiman dengan Tuhan bertahun-tahun sampai hari ini. Dan Bapak Ibu baca bukunya Benin, Good Morning Holy Spirit, atau Selamat Pagi Roh Kudus, itu sangat membantu bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Masuk ke kedalaman Tuhan. Doa bukannya sekedar jerit, minta, mohon. Dijawab Tuhan, diselesaikan persoalnya. Semakin lama kita akan masuk ke dalam ruang kudus. Semakin lama di ruang kudus, kita akan mendekati ruang maha kudus, di mana Allah memanifestasikan dirinya. Di mana Tuhan akan membawa kita ke dalam dimensinya.
disitulah daging kita diremukkan. Disitulah Tuhan akan lembutkan hati kita. Disitulah kematian daging yang akan kita jalani. Peremukan akan kita alami. Di ruang Maha Kudus kita akan mengerti kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Di ruang Maha Kudus kita akan berjalan semau seturut kita mengenal hati Tuhan. Kita melangkah setiap hari tidak mau melukai hati Tuhan, tidak menyakitin hati Tuhan. Kita mau melakukan seperti ketepatan yang Dia mau. Dan itu diperlukan waktu untuk kita masuk ke dalam dimensi yang dalam penyembahan bersama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya ketika setiap hari kita lakukan sejam, 2 jam dalam hadirat Tuhan, hadiratnya itu nempel kepada kita. Bapak Ibu berjalan di rumah, di pasar, di toko, di tempat kerjaan, hadirat Tuhan yang Bapak Ibu sembah, Bapak Ibu yang masuk ke dalam hadirat yang begitu real di ruang Maha Kudus itu ke bawah. Bapak Ibu kemana? Mau pelayanan, tiba-tiba Bapak Ibu nyanyi urapannya, begitu hadiratnya kerasa sekali. Kuasa Tuhan menyertai orang-orang di sekitar kita dijamah dan merasakan hadirat Tuhan yang powerful sekali. Bapak Ibu akan tiba-tiba ketika menyembah bukan fokusnya pada diri sendiri, bagaimana dilihat orang, penampilan orang, tapi yang disenangkan adalah Tuhan. Dengan kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, fokus kita kepada bagaimana menyenangkan Sang Raja, bagaimana hidup kita itu menjadi favorit dan kesenangan Tuhan. Kita tidak mau melakukan apa-apa lagi kecuali yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Tuhan akan bawa kita ke dalam kematian demi kematian daging, supaya hidup kita itu didapatin berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan kelaparan dan kehausan kita itu dipuaskannya di tempat ruang Maha Kudus, di mana hadirat Allah ada. Dan itu kita perlu lakukan setiap hari, berdoa terus, masuk dalam kamar doa, mengunci pintunya dan matikan semua HP-mu, dan kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini di hadapan kaki Tuhan. Dan kita mulai menyembah dan menyenangkan Tuhan, tidak ada yang lain. Bapak Ibu, dan Tuhan mau kita memiliki keintiman yang dalam dengan Dia. Ketika kita di pelataran, kita hanya fokus pada kepentingan kita, dosa kita, kelemahan kita, kebutuhan kita, masalah kita, keluarga kita, semuanya aku, diriku, dan saya yang menjadi pusatnya. Dan semakin lama kita berdoa, lama-lama Tuhan akan bawa kita ke dalam ruang kudus, di mana ada firman yang menerangi hati kita. Kita sudah melupakan diri kita. Kita mulai fokus kepada firman Tuhan. Dan hati kita diterangi oleh janji Tuhan, diterangi dengan kebenaran. Semakin lama di situ, semakin kita akan dibawa masuk ke ruang Maha Kudus, di mana Tuhan ada. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata di Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, dan kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 sebelah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Mazmur 91 dalam terjemahan bahasa Inggris, He dwell in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Ketika kita ini
berdoa, masuk di dalam penyembahan, kita akan masuk di tempat yang secret place, di mana tempat tersembunyi di ruang Maha Kudus, di tempat yang maha tinggi, bukan di pelataran. Di sana kita akan berkata, Tuhan adalah pelindungku, Tuhan adalah gembalaku. Di Serial kita mengalami Tuhan secara pribadi. Dan ini tidak bisa dibangun dengan sehari 2 hari, sejam 2 jam. Ini diperlukan waktu yang lama untuk kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Sampai kita itu mengenal hati Tuhan, maunya apa, kita akan dibawa dalam pusat kehendaknya, Bapak Ibu. Saya berharap setiap orang yang mendengar apa yang saya sampaikan ini mulai memiliki kerinduan yang dalam untuk masuk dalam dimensi hadirat Tuhan, di mana kuasanya, pribadinya itu real dan nyata. Khususnya para hamba Tuhan, para penyembah harus memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Di ruang Maha Kudus kita melupakan segala sesuatu, yang kita ingat hanya Tuhan, dan Tuhan yang menjadi pusatnya adalah Tuhan. Bukan keinginan kita, bukan cita-cita dan ambisi kita, bukan pelayanan kita, bukan sakit penyakit dan keuangan kita. Yang kita ingat adalah Tuhan dan kemauannya dan kehendaknya. Di secret place, the most high, di tempat tersembunyi, tempat yang tinggi, tempat yang dalam kita masukin, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya lakukan bertahun-tahun. Saya berdoa. Sejak saya lahir baru, kesukaan saya hanya berdoa, menyembah Tuhan. Saya ingin memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan. Saya ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan kata pendeta, bukan kata orang lain, saya harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya kadang lama sekali di tempat doa. Saya ingin kenal Tuhan, saya ingin didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita ini masuk ke ruang Maha Kudus, kita dimatikan. Real kita dimatikan. Sungguh-sungguh di bawah kematian. Ego kita, kemauan kita, amarah kita, lama-lama akan dikikis habis, digantikan dengan karakter Kristus. Makanya saya tidak yakin dengan orang yang ngaku berdoa, tapi kelakuannya seperti orang dunia. Saya tidak yakin dengan orang yang ngakunya menyembah Tuhan dan dekat dengan Tuhan, tapi hidup dalam kedagingan, hidup dalam dosa. Ketika kita ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus di mana Tuhan ada, kita menikmatin Tuhan yang begitu real dan nyata. Roh Kudus begitu nyata. Rasa haus dan lapar kita tuh dipuaskan. Dan setiap hari ditambahkan kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan. Itu yang membuat kita itu mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Lebih dari sekedar kita mendengar khotbah. Lebih dari sekedar kita nyanyi dan berbahasa roh. Kita ingin pribadinya banyak Tuhan. Maka tidak heran Alkitab berkata, sekalipun dagingku habis lenyap, aku mau Tuhan menjadi bagianku. This real. Semakin hari, harusnya kekristenan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Saya yakin ketika semua orang memiliki kedekatan dengan Tuhan seperti ini, hidupnya akan memiliki dampak yang besar. Tuhan akan bekerja secara powerful. Tuhan akan membawa ke dalam pusat kehendaknya, di mana daging kita mati sehingga kehendak Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Ketika daging kita ini semakin dimatikan, Tuhan begitu berkuasa menguasai diri kita. Dan kematian daging itu, cara tercepatnya adalah masuk dalam ruang Maha Kudus. Ketika Bapak Ibu bentuk, hadapi masalah hari-hari, mengalami tekanan, mengalami goncangan, mengalami masalah apapun juga, Bapak Ibu akan tenang dan berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Bapak Ibu, ketika rasa haus dan lapar kita dipuaskan, kita masuk ke tempat yang maha tinggi, tempat tersembunyi dalam hadirat Allah. Setan tidak bisa menyentuh kita, karena kita dalam perlindungan Tuhan.
Semakin hari kita memiliki kedekatan dengan Tuhan seperti itu, semakin hari hidup kita ini memiliki bobot dan kuasa, memiliki nilai dan powerful. Perkataan, tindakan, ucapan, keputusan yang Bapak Ibu kerjakan disertain Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan mati dari diri kita sendiri perlahan-lahan, dimatikan dari semua ego. Saya nggak yakin ketika orang yang ngakunya menjadi orang Kristen tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya apa yang dikatakan Yesus. Suatu hari dia akan berterus terang. Dia ngomong, "Enyah engkau dari hadapanku karena aku tidak mengenal engkau." Tuhan mau kita memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Dia. Kita kenal sungguh-sungguh maunya, kehendaknya. Dan sampai titik tertentu kita benar-benar dipenuhi, dikontrol dengan dilikan Tuhan. Dan hidup kita akan menjadi dampak besar bagi orang lain. Amin. Besok saya akan lanjutkan. Kita akan belajar lebih dalam tentang keintiman dalam hadirat Tuhan. Amin. God bless you.